Prime, podcast for curious mind. Happy New Year, Sapieners! Happy New Year, Sapieners! Semoga di 2024 ini banyak hal-hal yang lebih baik terjadi ya kan? Amin. Walaupun kemarin ketika baru banget kita nikmatin tahun 2024, udah ada aja tuh kabar yang kurang enak dari Jepang gara-gara ada gempa sama tsunami itu kan. Tapi hopefully 2024 akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Semoga 2024 ini bukan cuma baik kepada kandidat capres dan cawapres yang terpilih ya, tapi juga untuk kita semuanya pastinya. Tapi ngomong-ngomong soal tahun baru nih, ada yang baru juga nih Sapieners. Siapa lagi kalau bukan host baru FOMO Sapiens, ada Eki Priagung. Halo para senior, mohon bimbingannya. Bari junior, kita masih ada senioritas tempat itu. Tidak ada. Berasa tua banget ya tapi ya. Kayak tetap itu aja sih. Ya hormat sama orang yang udah dulu membawa perahu ini gitu loh. Asik. Aduh, prasasti kali ya gue. Enjoy the club ya, Kia. Welcome Eki. Gimana nih? Mungkin untuk pembuka kali ya, sedikit pertanyaan klise tahun baru gitu. Ada gak sih harapan atau resolusi lo untuk tahun 2024 ini? Gokil. Jadi kita di-treat sebagai itu dulu, tamu dulu jadinya. Iya harus dong. Iya dong. Jadi buat tahun ini selamat tahun baru teman-teman. Thank you. Resolusinya sederhana sih. Yang penting tetap hidup dulu, itu dulu. Saya kan backgroundnya adalah broken home. Jadi kalau buat family goal sulit, ya udah body goal sekali ya. Masuk. Kesehatan lah yang utama, lebih dihargai. Jadi pengen olahraga aja. Tapi gue juga setuju banget sih, maksudnya di samping body goals pasti ya, kayaknya ada yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan mental pasti. Betul itu juga penting. Karena kayaknya tahun lalu tuh fokus banget sama kesehatan jasmani, fokus banget sama ngejar banyak goal, tapi kayaknya mental gue tuh tidak diperhatikan gitu loh. Jadi sebagai anak muda yang concern banget sama kesehatan mental tuh, kayaknya tahun ini concern sama kesehatan yang di dalam tuh penting juga, ya nggak sih Bun? Tapi gue setuju sih sebenarnya, karena 2023 tuh kayaknya kemarin kita banyak kena mental kayaknya, apalagi soal politik tuh. Iya, betul. Aduh, dikit-dikit banyak yang ditempa di tahun 2003. Kalau gue berarti bangun badannya, kalau Kaian berarti bangun raganya, bangun jiwanya. Gitu kali ya. Jadi biar saling menyeimbangkan. Terus gue bangun apa ya? Membangun negeri ini. Bangun apa lu berarti? Bangun negeri ini dah. Bangun rumah. Bisa. Gue pengen nanggapin tapi takut salah. Tiba-tiba bangun negeri aja. Emang bridgingnya nih tiba-tiba langsung mana gitu ya. Ada riset nih dari Kementerian Kesehatan itu ngomongin soal itu tadi, kesehatan mental. Ternyata di 2024 orang Indonesia itu punya resolusi supaya nggak overthinking gitu, nggak stres. Keren nggak sih? Kayaknya emang 2024 banyak banget orang-orang yang kemarin gue lihat di Twitter, salah satu resolusinya detox sosial media, buat gak buka instastory orang. Oke. Tapi lo sebagai yang kerja di social media emang bisa nih detox social media? Itu kayaknya berlaku sama orang-orang yang gak kerja jadi sosial media spesialis sih. Betul. Kalau kita kan kayaknya gua nih, apalagi yang kerja harus mantengin sosial media, itu sepertinya nganggur ya, bukan resolusi. Balik ke soal ini nih, kita sebagai seniornya FOMO Sapiens dan juga pendatang baru di FOMO Sapiens gitu kan. Nah mungkin lu Yan, memori lu teringat sebagai hostnya FOMO Sapiens mungkin, dan harapannya nih pastinya semoga bisa selalu menjadi sumber berita teraktual dan menyenangkan pastinya untuk para pendengar Sapieners, biar gak FOMO gitu loh. Karena menurut gue, apalagi sebagai host ya, bahkan ketika gue tuh gue udah gak mau tahu apapun yang baru gitu, tapi ya mau gak mau harus selalu tahu kan. Semoga akan selalu seperti itu, dan pastinya bisa menjadi portal berita nomor 1 yang paling menyenangkan. Kalian kan pengennya ke depan nih jadi berita yang menyenangkan. Betul. Buat orang gak takut FOMO lagi. Jadi beban juga ya buat host baru ini ya. Menyenangkan berarti poinnya. Tapi kalau buat gue pribadi, gue berharap sih FOMO ini bisa jadi nggak cuman alternatif lu ngerti informasi, tapi dapetin insight-insight yang lumayan menarik buat hidup lu di setiap minggunya gitu lah. Paling sama-sama aja lah ya. Baik, anyway kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Saya Ian Hogan. Saya Eki Priagung. Iya, sudah. Gitu aja. gitu ya. Asli deh, ini
tahun baru nih baru aja mulai, tapi kayaknya berita perselingkuhan tuh aduh nggak pernah stop ya. Gue tuh baru banget memulai tahun gue dengan semangat baru, tapi tiba-tiba abis nonton berita lagi viral di TikTok dan di social media lah pokoknya, tentang kasus perselingkuhan pilot dan pramugari. Udah pada denger belum? Lu gak ketemu double ganger kan? Enggak, tapi keselnya adalah karena orang-orang di Twitter tuh nyamain gue, kata gue mirip sama pramugari pelakor ini. Oh iya. Jadi gini nih ceritanya Sapieners. Gimana? Jadi ada seorang seleb TikTok namanya Ibu Kavi. Dia itu istri sah seorang pilot berinisial E, yang akhirnya mengunggah chat suaminya dengan seorang pramugari dengan maskapai yang sama, inisialnya B gitu ya, di Instagram. Nah, aplikasi yang digunakan untuk selingkuh tahu nggak apa? Kemarin kan sempat tuh ada yang selingkuh di ojek online, di e-commerce. Nah, kali ini tuh di Discord namanya. Oke. Sebagai yang nggak main game, gue juga baru tahu sih aplikasi ini ternyata buat para gamers gitu. Nah, dan kabarnya nih suaminya ini udah selingkuh sebanyak 6 kali, 5 kali dengan si B ini, 1 kali dengan orang lain di kurun waktu 4 tahun lah. Ibu Kavi pun mengunggah chat mereka di social media Instagram, tapi unfortunately beberapa waktu lalu tuh perselingkuhan ini masih dibantah gitu dengan para pelaku. Gue kalau melihat fenomena selingkuh ya nggak tahu ya kenapa ini kan baru 2024, baru aja mulai nih berapa hari nih. Tapi tema perselingkuhan sepertinya menjadi tema yang udah langsung bikin panas aja gitu. Tapi yang bikin gue emes adalah tadi salah satunya wadah yang dipakai. Kalau tadi wah udah makin kesini makin kesana ya kan, udah pakai Discord. Kalau kemarin yang sebelumnya tuh sempat dari Google Docs kan? Itu Gojek, terus habis itu pakai Google kan? Docs dan lain-lain. Wah, kayak agak emes gitu dengan. Tapi Google Docs menarik sih karena conversation-nya akan selalu hilang kan berarti. Ya sih, tapi apa kan sebuah ya. ide Sapieners. Aduh, jangan. Tapi bukan hal baru nggak sih kalau tadi maskapai kan ada juga yang belum lama juga tahun lalu tuh. Polanya selalu mirip sih, walaupun tadi kan si pilot ini sama si satu kantor tuh sering banget emang punya cara masing-masing buat mereka selingkuh gitu. Cuman beda aplikasi aja gitu. Yes, Cuman yang lucu tuh kalau sama kemarin Gojek, kayak kalau lihat screen time kamu, sayang kok screen time kamu kalau main di Gojek ya. Itu agak lucu sih kayaknya. Mungkin part time. Kamu driver, perasaan kamu kerjanya pilot kok lebih banyak Gojek yang kamu lihat. Tapi maksudnya yang menarik tuh selalu pengungkapannya tuh ada seorang yang nggak terima dari pasangan yang selingkuh, akhirnya meng-screenshot si bukti-bukti perselingkuhannya dan selalu di-up ke internet. Kayak gitu selalu. Tapi pernah ngeliat sisi lainnya nggak sih? Saya kayak kalau nggak salah si perselingkuhan ini adalah salah satu post dengan engagement terbanyak di di bahkan selama 2 tahun kebelakangan di Indonesia. Jadi likes-nya 4 juta. Iya, gue ngeliat tuh. Terus komennya ada, ini memecahkan rekor salah satu postingan paling banyak selama 2 tahun terakhir, 125.000. Maksudnya hal setelah kejadian ini kan kita selalu percaya bahwa badai pasti berlalu ya. Ini ya anggap aja ini adalah tragedi buat pasangannya. Tapi habis itu ada banyak netizen yang bilang, wah bentar lagi jadi BA nih, bentar lagi bakal. Terus ada juga yang bilang apa jangan-jangan pasangannya berkonspirasi gitu, biar sengaja aja ini ketahuan. Terus habis itu kalau ketahuan, habis itu dia ngasih rezeki ke istrinya gitu secara wow. Kok bisa ya berpikir, netizen tuh seru banget gitu loh maksudnya dengan berbagai itunya ya. Tapi menurut lu ini tuh kelanjutannya akan seperti apa ya? Kan tadi masih membantah perselingkuhannya bahwa update terbaru yang gue tahu sih akhirnya kan si B ini kan sebelumnya Instagram dia di private tuh. Iya. Terus sekarang udah dibuka. Terus followersnya tuh udah 24.000 sekarang. Oh, nambah ya, Wak. Bener juga sih. Oportunis ya berarti. Betul. Tapi di TikTok sih cukup ramai orang kayak berharap semoga brand-brand ini nggak ada yang aji mumpung justru ngendorse penjahat gitu. Mentang-mentang trafficnya lagi naik. But anyway, soal kelanjutan kisahnya ini kabar terbarunya sih perusahaan maskapai tersebut akhirnya telah menonaktifkan keduanya. Jadi pramugari dan pilot ini lagi dilarang untuk terbang gitu untuk waktu yang belum ditentukan, dan telah memanggil kedua belah pihak bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kalau di Indonesia yang diatur nih misalnya terjadi perselingkuhan kan kayak PNS sama tentara, itu kan yang diatur tuh bahwa lo ada nih nggak boleh nih, misalnya kayak peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90 itu soal perubahan atas ya banyak lah ya, ini soal izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Terus juga ada PP nomor 94 tahun 2021 soal disiplin pegawai negeri sipil. Itu memang mengatur kalau misalnya terjadi kasus kayak gini perselingkuhan terhadap PNS sama tentara bisa harus diapain gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu kayak gini nih kasus yang ini terus harus gimana gitu. Padahal kan kita tahu sendiri bahwa ya perselingkuhan adalah salah satu bentuk kekerasan kan. Iya juga sih, tapi agak membingungkan ya. Ini ranah personal dan gak diatur sama pemerintah kecuali profesi-profesi tadi yang disebutkan. Nah, kalau
seumpama orang yang kayak gitu selingkuh terus viral, gimana ya, apakah orang ini layak untuk dipecat nih? Gue pribadi, gue jujur sebenarnya gue bingung. Cuman ketika semuanya jadi konsumsi publik, akhirnya keputusannya emang udah nggak bisa lagi personal sih. Akhirnya ya, ketika maskapai itu memecat, itu udah membawa nama perusahaan. Jadi wajar kalau itu terjadi. Cuman gue di posisi gamang jujur. Gue juga sama sih, karena maksudnya kayak walaupun mungkin statement ini terkesan penjahat dan tidak mendukung korban perselingkuhan, tapi back again, selingkuh itu adalah urusan masing-masing gak sih? Dan misalnya gue sebagai, let's say gue sebagai yang punya perusahaan gitu ya, gue nggak mau tahu lah, itu urusan lo gitu. Kalau misalnya pegawai gue selingkuh gitu ya, it's not my business gitu. Cuman back again, mungkin karena ini juga udah membawa-bawa nama perusahaan, betul. Terus kita tahu lah ya, netizen segila apa, 4 juta orang loh yang nge-like postingan itu. Jadi serba salah ya. Ini kalau gimana? Ini udah lagi bukan ngomongin tentang personal, ini ngomongin tentang bisnis orang gitu. Nah, itu jadi dia kan. Tapi kalau ngomongin tentang objektif ya, misal kalau seumpama ada orang yang emang selingkuh adalah hak pribadi seseorang, tapi pekerjaannya sangat-sangat bagus, tidak mengurangi dia memberikan instruksi keamanan di pesawat ya. Kenapa? Kayak mikir sih, waduh, padahal si Mbak B itu bagus banget ya kerjanya, itu gak sih? Nggak ngaruh ke performa kinerjanya misalnya gitu ya. Karena kita tahu banyak banget kayak misal, kita nggak perlu sebutin aja, orang-orang besar pun gimana nyebutnya? Ada salah satu founding father di mana gitu Dia punya banyak pasangan, nggak masalah kan? Maksudnya tidak mengurangi performa dia dalam bekerja, seharusnya tidak masalah. Tapi ya gitu. Akhirnya ini tuh tentang bagaimana keputusan publik sih. Dan gue rasa juga sanksi sosial udah cukup nggak sih sebenarnya? Gue rasa sih Mbak B akan selamanya akan dikenal sebagai seorang let's say orang ketiga, dan kayak ya udah, menurut gue itu cukup. Kalau menurut gue sih demikian. Tapi yang satu hal yang hampir selalu terjadi ketika ada kasus perselingkuhan atau kasus kayak gini ya, hampir selalu yang disalahin adalah si perempuannya gitu, pihak ketiga. Iya, betul. Iya kan? Kemudian yang jadi korban tentu adalah si istri sah yang speak up gitu, kemudian anak-anaknya kalau ada gitu kan. Sementara yang laki-laki kayaknya invisible gitu, kayak nggak kelihatan aja gitu. Bukti bahwa perempuan yang disalahkan, yang ada cuman ada label di perempuan, pelakor, nggak ada istilah pebinor, nggak ada kayak. Kayak itu makanya yang miris banget sih kalau menurut gue gitu, dari kasus-kasus yang ini ya, bahwa ternyata orang kita tuh masih, warganya tuh masih sangat-sangat kepo dengan urusan ranjang orang gitu. Cuman ya yang disayangkan ya itu, bahwa masalah perselingkuhan itu kan ya kalau menurut gue sih itu konsennya ke dua belah pihak ya gitu kan. Harusnya. Tapi emang apa ya, si konteks dari permasalahan kasus perselingkuhan ini emang sangat didukung dari satu tempat kerja sih. Itu faktor yang sangat besar gitu. Bahkan ada surveinya ini dari New York Post, 85% perselingkuhan itu terjadi di tempat kerja. Wow, berarti mayoritas gitu. Jadi kalau ada orang selingkuh tapi gak di tempat kerja, itu minoritas berarti. Lucu, ada lucunya lagi. Dan ini salah satu urutan 5 besar lah dari pekerja profesi yang rawan selingkuh. Yang pertama tuh ada sales, ada pendidikan dan pelatihan. Wah, yang hubungannya sama keguruan gitu, kesehatan, transportasi, logistik, kelima manajemen perhotelan dan acara. Tuh hubungannya itu pasti yang apa ya, tentang relasi terhadap manusia gitu tuh. Emang rawan gitu. Bisa. Hospitality ya kan, ramah tamu. Kok dia ramahnya nggak cuman ke yang tamu datang ya, sama aku juga nggak sih gitu. Kayaknya yang rata-rata menggunakan, kalau gue lihat dari 5 ya, insightnya adalah yang menggunakan mulutnya sebagai pekerjaannya. Bagian dari pekerjaan gitu itu ya. Kayaknya sensitif deh gitu. Betul, emang oral tuh enak ya. Iya, maksudnya dari mulut gitu loh bisa. Semuanya. Betul. Tapi jangan lupa mulutmu harimau. Dan nyaman itu jebakan ya Sapieners. Itu. Nyaman itu. Kalau gue kan ngeliatnya dari sisi ini ya, sisi lainnya adalah soal perselingkuhan yang tadi gue mention di awal juga, bahwa mungkin banyak yang kurang sadar atau belum aware juga bahwa perselingkuhan itu sebenarnya adalah bagian juga dari kekerasan gitu, bagian dari itu. Dan kalau kita lihat kan kasus kalau di dalam ranah personal kayak rumah tangga gitu, kasus KDRT itu kan banyak banget kan yang kemudian ya relate juga sama urusan perselingkuhan nih. Kalau kita lihat di Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu menyebut kalau memang perselingkuhan di sana termasuk ke dalam bentuk kekerasan psikis atau psikologis gitu. Jadi iya, tapi kan masalahnya kayak yang benar-benar kekerasan yang apa ya, ada bonyoknya aja deh gitu. Itu aja sering dikacangin kan sama pihak berwajib ya, apalagi soal masalah perselingkuhan doang gitu loh. Apalagi perselingkuhan juga definisinya tiap orang sangat beda batasannya. Undang-undang itu belum jelas perselingkuhan itu batasannya sejauh apa. Gue besar di lingkungan prostitusi. Sedikit cerita tentang
perspektif perselingkuhan yang lain di area yang gue tempatin. Jadi gue ngelihat pasangan-pasangan tuh di tempat gue suami istri, tapi karena ekonomi si istri harus bekerja sebagai talent di prostitusi, ya. Terus habis itu gue melihat bahwa ternyata value itu bisa berbeda di setiap orang. Kalau gue misal gue punya pasangan nih dengan konteks gue sekarang yang punya moral di hari ini. Kalau perempuan gue selingkuh dalam konteks sama seperti Mbak B yang ternyata kamu lihat gak akun di atas aku gitu ya. Berarti udah jauh banget dong. Nah, tapi kalau seumpama di prostitusi kayak gitu tuh tidur sama orang lain tuh nggak masalah, asalkan nggak ngasih perhatian. Jadi value-nya beda-beda. Benar. Yang penting gue nggak pakai cinta sama lu. Nah di Jepang aja banyak banget orang-orang yang menganggap bahwa datang ke prostitusi itu bukan sebagai perselingkuhan. Jadi perselingkuhan itu kekerasan dalam undang-undang iya, tapi batasannya masih belum jelas buat orang-orang, soalnya beda. Itu tuh emang balik lagi sih, itu ranah privat yang akhirnya di Indonesia emang jadi konsumsi kesenangan kita lah buat viral dan dimanfaatkan buat jadi momen. Justru kesannya tone deaf ya, menggunakan masalah hidup orang sebagai marketing tools. Tentu kita masing-masing kita pasti punya kadarnya sendiri gitu ketika berbicara seputar perselingkuhan. Sebenarnya yang bisa dibilang selingkuh yang mana itu kan juga subjektif banget kan. Tapi nih untuk Sapieners yang mungkin kalau misalnya mengalami bentuk-bentuk kekerasan, mungkin kadang-kadang kenapa seseorang speak up soal story-nya ketika bisa jadi karena dia misalnya kehabisan cara nih. Gue sebenarnya malu nih kalau aib gue harus dibuka gitu. Tapi gue udah kehabisan cara, ya udah deh gue nggak mau jatuh sendirian. Sapieners mungkin mengalami atau menghadapi kasus kekerasan gitu ya. Bisa juga nih untuk mencari pendampingan di call centernya Sahabat Perempuan dan Anak yang dibikin sama Kemen PPA gitu di Sapa 129, atau juga bisa ke ini nih kontak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu atau LPSK. Kemarin lu pada mantengin ini gak sih? Gue jujur gue punya TikTok tapi nggak gue pakai buat konten, nonton juga jarang gitu. Gue gara-gara TikTok kemarin live ada yang rame tuh nanyain kacamatanya di Atlas berapa itu. Gue jadi ini ada apa sih gitu? Pada ngikutin gak lo? Ya ngikutin. Ikutin lagi yang nggak tahu caranya matiin live itu gimana kan? Tunggu dulu ya, coba saya Google dulu, saya belum tahu nemu jawabannya gitu. Udah ulang. Tapi gerakannya kayak sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu deh. Bisa jadi kita harus ya sedikit skeptis lah ya. Oke, nih Sapieners buat yang ketinggalan nih. Ini kan Capres Anies Baswedan pekan ini trending nih di TikTok gitu. Gara-gara dia pertama kali live TikTok lah pada hari Jumat pekan lalu gitu. Nah, dalam live TikTok yang judulnya Temani Saya di Jalan sekitar jam 10 malam gitu, berdurasi 27 menit. Nah, Anies ini bahkan dapat viewer 300 ribuan lebih gitu. Bahkan nggak hanya dari warganet biasa gitu ya, tapi juga sampai ke penggemar K-pop kabarnya gitu. Bahkan abis itu kan muncul tuh akun Anies Bubble itu ya, yang jadi parodi akun-akun penggemar K-pop gitu. Nah, Bubble ini media sosial yang biasa dipakai oleh idol K-pop untuk komunikasi lah sama fansnya. Dan yang satu yang bikin gue agak ini ya zelep gitu karena dikasih emot burung hantu. Iya betul. Burung hantu karena dia wise gitu-gitulah ya intinya itu. Tapi gue nggak tahu sih kalau melihat fenomena ini cukup unik menurut gue ya, karena sebelumnya kan kayaknya udah yang sebelumnya tuh kan Capres Prabowo itu kan dengan branding gemoynya gitu kan, terus AI, gambar-gambar karikatur yang kalau kita lihat di spanduk di mana-mana gitu. Lu gimana sih pada ngeliatin fenomena perkampanyan para kandidat pilpres ini? Kalau gue sih seru ya, maksudnya kayak makin kesini gue berasa nggak sih para calon presiden ini tuh berbondong-bondong menjadi paling relate sama generasi berusaha. Anak muda gitu loh. Dan sebagai anak mudanya yang gue sadar banget bapak-bapak ini berusaha untuk memahami approach kita. Well, gue sih sejujurnya respect ya dengan usaha itu. Respect juga sama para tim kampanye mereka. Jadi gue cukup menikmati sih sebenarnya. Kalau sendiri gimana Ki? Dibandingkan periode sebelumnya emang jauh lebih fun sih. Akhirnya kerasanya periode sekarang tuh ngeliat gimmick apa lagi nih gitu yang kita tunggu. Pertanyaan di kepala. Yang gue kagumin juga ya salah satu yang tadi yang Pak Anies sampai akhirnya punya account Anies Bubble ya, mensadur dari teman-teman K-popers yang suka sama Jungkook atau apa sampai akhirnya ditaruh di Pak Anies gitu. Gue belum siap aja nanti akan ada fanfiction Pak Anies yang dibikin gitu. Dari terus ada screenshot
Tutan kayak ngobrol sama Pak Anies kayak tahu nggak sih lo yang dibikin Tahu. ya sama alter gitu. Gue nunggu itu sih, Pak Anies aku pengen banget malam mingguan sama Pak Anies gitu. Gue nggak tahu ya cerita lanjutannya. Nah, Aku jemput abis rapat ya. yang kayak gitu-gitu. Kan udah ada tuh sebutannya jadinya Park Anis. Park ya kan? Anies, Iya bagus kan? baca lagi. Iya, Park Anis Wow. jadinya. Gue tinggal nunggu merchandise-nya sih yang bisa taruh Iya. light stick gitu. Light stick. Anies gue gak tahu ya. Jadi kayaknya akhirnya yang gue rasa takutnya si capres-capres ini berfokus sama hal itu karena anak muda bisa dibeli dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalaupun itu jadi hooknya doang, jangan sampai itu malah jadi porsi utamanya dan nggak ada lagi ketika kita gali ya kosong. Itu sih yang gue harapin, semoga tetap bisa berimbang dan kayak tapi yang seru kayak semuanya ngelakuin gitu loh. Kayak Ganjar Mahfud juga ngelakuin mulai live gitu. TikTok juga kan. Iya. TikTok, Gitu. Kemarin Ganjar Mahfud juga tahun baru ngisi waktunya dengan live TikTok, Instagram Mahfud Pak Ganjar ngajakin sholawatan ya. Oke lah. Terus habis itu seorang menteri yang sangat-sangat memegang tinggi tentang peraturan dan hukum terus main TikTok kayak udah aneh. Tapi ya itu yang hari ini yang terjadi gitu. Seru-seru aja, kita perlu nikmatin lah. Tapi belum ada sih yang benar-benar ya tap layarnya Kak gitu. Iya. Gue nunggu Tapi itu kemarin juga sebenarnya. dapat gift kan dia. Kayaknya banyak dapat gift juga Iya. deh. Terus, tapi kenapa ya kalau seumpama kayak mereka tuh nggak pernah selebrasi kalau dapat kayak singa gitu kayak nggak Iya. screenshot ya kayak. Kalau gue kayaknya seneng banget sih. Nggak peduli ya, dia peduli suara rakyat ya, bukan stiker ya. Tapi kalau lo berdua nih sebagai konten kreator gitu, sebenarnya cara-cara kayak gitu efektif nggak sih buat nge-guide perhatian orang gitu? Lo dulu deh. Kalau perhatian emang sangat efektif. Resikonya sangat kecil. Secara duit kan dibandingkan baliho ya kan. Kayaknya baliho tuh kalau kita meremin mata harganya bisa nih kayak berapa ratus influencer gitu. Udah bisa kayak gitu. Makanya hari ini sosial media semua orang kayaknya kayak punya akta kelahiran itu kayak HP gitu. Semua orang pegang satu HP gitu, jadi sangat efisien sih. Seharusnya emang sangat, kalau buat perhatiannya udah sangat-sangat efektif banget gitu. Tapi suara belum tentu dong. Kalau buat suara belum tentu. Dan saya modalnya cuma modal kuota doang ya. Iya, betul. Cuman modal ngisi paket, abis itu semua orang bisa ngakses konten dia. Wah gila. Tapi ini juga menarik sih karena kayak kita semua tahu ya, maksudnya K-popers tuh jumlahnya tuh banyak banget. Tapi maksudnya gue nggak pernah nyangka ini akan menjadi sebuah grup yang disasar untuk menjadi tim dari kita sendiri, paham kan? Jadi kayak kembali lagi buat para K-popers yang selama ini selalu dipandang enteng ya, kalian itu matter tahu di mata calon presiden maksudnya. Dan tapi yang menariknya karena mereka juga tetap sebagai seorang politikus, terus mereka menggunakan fasilitas anak muda ya kayak live TikTok dan lain-lain. Akhirnya kita juga bisa merasakan pendidikan politik gitu loh. Kalau kita ngeliat live TikTok biasanya ada orang yang jadi NPC, tau gak sih, yang nyam kenyang, nyam kenyang. Terus kalau kita lihat ada yang lagi nyanyi, kita lihat lagi ada mandi lumpur, terus tiba-tiba ada pendidikan politik gitu. Itu lumayan ngasih pembelajaran yang baik gitu. Jadi orang nggak perlu ngambil 3 SKS buat belajar politik ya. Kita tinggal ngeliat Pak Mahfud live gitu, menjelaskan gitu-gitu, tanya jawab di situ. Kayaknya sesuatu yang sangat inklusif jadinya untuk bertanya sama menteri. Kayaknya zaman dulu tuh kayaknya nanya menteri tuh kayaknya sesuatu yang jauh banget gitu jaraknya. Sekarang jadi bisa sedekat itu. Sorry, tapi gue setuju sih, maksudnya kayak pemilu kali ini tuh rasanya lebih inklusif ya. Maksudnya kayak gue kebayang periode sebelumnya, bener tadi kata Eki, semua tuh berasa jauh, berasa eksklusif, berasa ini tuh diskusi-diskusi berat yang kayak yang paham tuh cuma orang-orang yang intuit aja gitu. Tapi sekarang maksudnya dengan penggunaan TikTok, terus juga mungkin ada beberapa kandidat yang menggunakan branding justru humoris gitu ya. Iya. Kayak tapi cuman sedih banget gak sih kayak ada seorang capres nih lagi serius ngejelasin sesuatu di live suatu platform, terus dijawabnya emang boleh, itu kayaknya agak pinjam 100 dong gitu. Itu tuh jadi jadi sesuatu yang sangat menarik buat kita akhirnya. Dan jangan lupa juga nih, jadi tanggal 7 Januari kita juga bakal ada FOMO debatin capres yang ketiga ya. FOMOin debat capres. FOMOin debat capres, sorry. Host baru. Iya, dimaafin. FOMOin debat capres dan cawapres yang akan diselenggarakan di tanggal 7 Januari ya. Benar, hari Minggu. Apa sih temanya yang ketiga ini? Updatean terbaru itu tema yang bakal dibahas nanti adalah soal pertahanan keamanan atau HANKAM, terus hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik
luar negeri. Menarik sih apalagi kayak sekarang nih, mungkin sebelum-sebelumnya kan mereka belum terlalu banyak melakukan pergerakan, kampanyenya belum kayak variatif lah. Tapi kan misalnya di debat capres ketiga ini kayak Anies udah ngelakuin desak Anies tuh kemarin. Terus misalnya kayak Ganjar juga udah keliling Nusantara kan, maksudnya sampai udah apa sih istilahnya dulu pas gue SMA namanya live in sih, nginap di rumah warga gitu. Jadi maksudnya Prabowo udah ngapain ya? Nah itu makanya Pak Prabowo kayaknya emang lebih fokus sama melenturkan badan sih. Dan kucing-kucingnya di rumah ya. Tapi kan kemarin Prabowo sempat ini belusukan, iya kan? Yang dia belusukan terus tanpa penjaga. Terus habis itu dituntun kan, turun ke bawah. Ya pokoknya sekarang pada sibuk lah ya mereka ya. Mumpung ini kan, mumpung masa kampanyenya masih jalan karena tinggal dikit lagi kan berakhir tuh ya kan. Betul. Februari kan? Februari tanggal 14 tapi biasanya hari tenang udah tanggal berapa kalau nggak salah, tanggal 10 deh. Pokoknya jangan lupa nih Sapieners, nanti pantengin YouTube-nya Berita KBR karena kita bakal FOMO-in debat capres yang ketiga nih. Bakal dihadiri oleh 3 capres pokoknya. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke guys, kita lanjut ke berita selanjutnya. Kalian penasaran gak sih sama kabar terkini dari Rohingya? Oh ya, pengungsi. Pada update ya? Pengungsi ya. Kalau nggak salah kemarin selain di mana kan banyak yang di Aceh tuh. Di dari Aceh. beberapa tahun tuh kan gitu. Banyak banget sih sebenarnya seliweran kabar seputar para pengungsi Rohingya ini. Lu dapat kabar apaan Ki? Jadi saat ini ada 14.000 pengungsi dari berbagai negara yang berada di Indonesia yang belum jelas masa depannya, termasuk yang Rohingya ini. Mereka berasal dari berbagai negara yang korban kemarin kayak korban kekerasan di negaranya masing-masing. Terus habis itu kalau kita lihat mundur dulu nih sebelum kita itu yang terkini. Kalau melihat dari pengalaman 2015 nih kan, pemerintahan kita tuh sebenarnya udah dari pemerintahan Aceh ya, sudah menyambut mereka dengan baik, ngasih fasilitas gitu untuk pengungsi Rohingya salah satunya. Terus habis itu ketika berjalan beriringan gitu, pengalaman dan praktik baik masyarakat Aceh itu sebenarnya sangat baik lah terhadap Rohingya gitu. Terus habis itu tapi pemberitaannya makin kesini tuh makin 2015 padahal kita tuh berjalan baik lah sama Rohingya tapi makin kesini di tahun 2023 makin banyak kebencian yang terjadi. Apa yang terjadi kita lihat masih di beritanya lebih lanjut. Kejadian terbaru nih, ada sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya mahasiswa Nusantara melakukan pengusiran ke 137 orang pengungsi Rohingya yang dinominasi oleh perempuan dan anak-anak di Balai Muasara Aceh kemarin di tanggal 27 Desember 2023. Itu ramai banget, jadi mahasiswa sampai turun ke dalam basement gitu, banyak tercapture perempuan-perempuan, ibu-ibu yang menangis gitu. Nah karena terlalu banyak sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya. Itu yang sempat ramai banget juga di Twitter kan. Dan akhirnya kan si para mahasiswa ini udah pada minta maaf gak sih? Itu sempat lanjutannya dia pada minta maaf dan ternyata emang terbawa sama kebencian narasi yang ada di internet gitu-gitu. Nah itu menurut kalian terhadap pengungsi Rohingya ini sendiri gimana nih? Kan ada dua mata pisau. Yang pertama ada pemikiran bahwa takutnya nih kayak Israel di zaman dulu gitu. Ketika kita menyambut dengan baik, lama-kelamaan kita yang dijajah. Terus habis itu dilihat dari sisi tertentu, ada yang mungkin dianggapnya gak bersyukur lah. Habis itu ada yang melakukan tindak kejahatan. Tapi kan itu kan dalam grup komunal hanya beberapa orang lah, oknum gitu. Tapi di sisi lain juga kebenciannya terlalu besar sehingga akhirnya menyamaratakan semua satu grup itu dengan satu sifat yang sama. Padahal kan enggak ya. Pasti kan mereka kan tetap satu individual yang berbeda-beda gitu. Menurut kalian gimana? Apa makin di sini tuh kayak gara-gara banyak banget pemberitaan dan mungkin juga nggak memilah kali ya. Kayak salah satu yang rame kan penolakan netizen tuh munculnya gara-gara menganggap para pengungsi Rohingya ini adalah ancaman gitu. Misalnya kayak alasan karena dianggap jadi beban negara lah. Terus juga punya perilaku yang buruk kayak lu tadi sempat singgung juga Ki gitu. Terus memicu kriminalitas. Terus juga bikin ada kesenjangan sosial gitu ya. Kayak misalnya tadi yang lu sebutkan soal mahasiswa gitu yang mengintimidasi juga para pengungsi Rohingya di kota Banda Aceh gitu. Nah tapi kita mau lihat juga nih sebenarnya konteks hasutan kebencian terhadap etnis Rohingya tuh kenapa sampai
mereka ditolak gitu. Kayak tadi kan emang iya nanti mereka ini jangan-jangan kayak Israel gitu-gitu kan gitu. Nah, tapi kan mereka aja rumah aja nggak punya, hak mereka di sini mereka juga nggak ada kan gitu. Terus gimana caranya mereka nggak punya resource untuk. Dan maksud gue tuh juga nggak apple to apple nggak sih, kayak maksudnya Israel tuh itu berapa puluh tahun gitu misalnya, sedangkan ini kan kayak situasi urgent gitu misalnya seperti itu. Itu aja yang kemarin kasus mahasiswa gue sih ngeliatnya gedek ya, maksudnya ngeliat mereka sampai ngelemparin tong sampah, nendang banyak banget ibu-ibu gitu di basement itu, maksudnya kayak gue aja gedek, tapi lebih gedek lagi ngelihat komentar netizen tuh yang benar seperti pedang bermata dua. Ada yang justru menganggap mahasiswa ini adalah pahlawan gitu. Jadi gue kayak bingung. Tapi itu yang bikin berita Rohingya jadi terus terupdate karena ada pro dan kontra. Bahkan kemarin tuh sampai 2000 komen ngomongin itu di salah satu postingan. Tapi hal ini emang didasari dari disinformasi yang beredar di masyarakat bahwa Rohingya tuh jadi dinarasikan kita ngebenci mereka itu jadi apa ya? Jadi terpengaruh sebegitu besar ya, bahkan di akhir tahun 2023 ya, selama bulan Desember aja ada 10 hoax tentang narasi terhadap pengungsi Rohingya. Yang pertama misal kayak, gue gak boleh salah nih sama jabatan seseorang ya kan, Menko Polhukam, Menteri Polhukam, yang dia bilang katanya kembalikan pengungsi Rohingya ke tempat asalnya. Itu ternyata itu enggak, itu bukan hoax itu, ya? Itu hoax. Terus ada juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usir Rohingya gitu. Jadi banyak yang mengkutip dengan untuk mengusir pengungsi Rohingya dengan pejabat-pejabat besar, padahal itu juga dua yang dimention ada Pak Mahfud sama Bu Retno, itu sangat hoax sih. Terus habis itu ada masyarakat Rohingya menuntut hak atas tanah kepada Malaysia, itu juga nggak ada gitu. Jadi banyak banget sebenarnya bubble-bubble yang nggak bisa dipertanggungjawabkan di internet yang kita kebawa aja. Salah satunya yang kemarin tuh sempat diparodin banyak komika, banyak konten kreator yang mungkin teman-teman tahu, ada orang dikasih gaji 5 juta. Terus itu ternyata bukan video terupdate, bukan, itu tahun 2015 emang ada video itu beredar. Salah satu pengungsi Rohingya di Sidoarjo diangkat kembali, dikiranya dari Aceh. Terus habis itu jadi menyamaratakan semua, ya jadi stereotip bahwa orang Rohingya tidak bersyukur. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita cross check gitu. Jangan sampai kita cuman karena ya lagi rame nih, ternyata tuh video yang kapan kah, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang ngebuat kita jadi gampang banget kebencian gitu loh. Dan gue rasa sih ini kayak momentumnya pas banget ya, maksudnya kayak kemarin kita seluruh dunia bahkan sampai sekarang gitu masih focusing talking about humanity, tentang Israel Palestina. Terus gue yakin banget mayoritas negara ini juga supporting Palestina gitu, pastinya kita standing for humanity. Tapi misalnya ketika ada nih masalah yang sama, menurut gue sih sama ya, mirip gitu loh, intinya terjadi di negara kita sendiri, gimana kita yang selama ini selalu berdiri untuk para korban, tapi ketika kita misalnya diberi kesempatan di negara kita sendiri untuk let's say menjadi orang jahat atau membantu korban, kita justru kenapa kesannya justru menjadi penjahat ya di sini. Ada sebuah istilah yang gue baru tahu namanya cherry picking. Jadi misalnya kita ngomongin humanity, tapi kita justru standing on it bukan untuk keseluruhan humanity-nya, tapi karena ada sesuatu yang let's say menguntungkan kita, misalnya seperti itu. Jadi kan sekarang ini udah bukan lagi ngomongin let's say, bukan ngomongin Palestina, bukan ngomongin Rohingya, tapi kayak are you guys really standing for humanity? Itu loh pertanyaannya. Oke, good point. Dan gue setuju juga sih sama lo gitu, bahwa bukan dilihat sebagai kayak dibilangin beban negara segala macem gitu. Ya kayak sama yang tadi lo bilang, bahwa kalaupun kita ngomongnya jauh banget di luar sana, yang di sini kita juga banyak sebenarnya bisa kita bantu gitu kan. Jangan sampai kemakan narasi-narasi kebencian yang bahkan mungkin aja kita bahkan lupa nge-cross check gitu ya. Dan ternyata di kasusnya pengungsi Rohingya ini, kayak dari Aliansi Jurnalis Independen, AJI Indonesia, termasuk juga di AJI Banda Aceh, itu juga speak up juga soal ini gitu, gimana ke media juga ternyata punya peranan penting banget gitu untuk tidak terus meneruskan disinformasi dan narasi-narasi kebencian itu gitu, karena itu bisa kayak makin mempertebal diskriminasi sama kebencian di masyarakat juga kan, yang pada ujung-ujungnya bisa mengarah ke tindak kekerasan gitu, baik secara langsung ataupun tidak gitu, terhadap pengungsi etnis Rohingya. Ini juga nih, jadi dari AJI Indonesia itu juga menyerukan supaya pemberitaan media tuh lebih banyak mengedepankan kayak perspektif pemenuhan hak-hak pengungsi, termasuk juga untuk pengungsi anak-anak dan perempuan. Terus pemberitaannya jangan sampai yang kayak tadi tuh yang ngeliatin video dari entah tahun kapan gitu tapi fakta-fakta terbarunya tuh dilupakan kayak gitu sih. Dan tentunya menyuarakan humanity itu tadi, soal kemanusiaan itu tadi gitu.
Gue bikin pantun nih. Nah, Oh, ada bikin, pantun. hajar Ada dong. Oke, gue nyiapin apa nih? In case nih Sapieners suara ini udah tidak berkumandang lagi ya. Gue boleh mantun gak sih? Cakep, oh Boleh, belum? Boleh dong, boleh dong. Boleh dong, boleh. Iya, jadi Sapieners kita kan nggak tahu nih kapan Ian Hogan bisa kembali ke sini lagi. Pastilah. Pasti, cuman ya for waktu yang belum bisa ditentukan gitu ya. Jadi senang banget loh rasanya kita 3 tahun loh, walaupun di skip 2 tahun 3 tahun Bun. Iya. 3 tahun nemenin Sapieners setiap hari Jumat ya. Mungkin setelah saat ini aku rehat dulu, tapi digantikan sama yang tidak kalah seru pastinya Sapieners, ada Eki di sini. But anyway, closing terakhirku, ini studio lagi ramai banget loh, banyak anak-anak. Ke Jalan Guntur ngejar mentari, Cakep. nanam bunga bingung terus layu. Cakep. Ian Hogan pamit undur diri. Sapieners, see you when I see you. Ian Hogan. Ian Hogan everybody. Itu Gue harus balas juga sih. apa. Ah jangan, gue gak ikut-ikutan kalau pantun lu dah Ki. Oke. Ngomong assalamualaikum sama orang ganteng. Cakep. Kan Kak Ian Hogan vakum, aku datang. Iya. Itu doang sih. Kepikiran tipis aja harus dibalas ya udah. Ya udah, itu Oke. dulu buat pekan ini. Saya Ian Hogan. Saya Aika. Saya Kipri Agung. Kita pamitan sampai ketemu pekan depan. Sapieners. Bye. Bye. Bye.